Cara menggunakan menu setup secara lengkap. Oke, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan menu setup yang ada di sini di software Apotek. Oke, agama ini adalah untuk menambahkan daftar agama nanti yang terkait dengan data karyawan dan pelanggan. Oke, misalnya di sini daftar agama Islam belum masuk, saya masukkan, tinggal dimasukkan yaitu Islam dan simpan. Jika Anda ingin mengeditnya, Anda tinggal pilih yang akan diedit, kemudian pilih edit, dan jika ingin menghapusnya Anda tinggal pilih dan hapus. Simple saja dan mudah dipahami. Kemudian untuk pendidikan, ini adalah untuk mendata data pendidikan dari karyawan nanti maupun pelanggan juga. Oke, misalnya di sini saya tambahkan SMP, kemudian simpan, cukup mudah. Kemudian ini kota, ini adalah daftar kota, misalnya ini kota Rembang misalnya. Kemudian provinsinya Jawa Tengah. Oke, simpan aja seperti ini. Kalau ingin edit juga tinggal edit aja. Kemudian di sini adalah provinsi. Di sini sudah ada inputannya. Mungkin kalau ada yang kelewat bisa dimasukkan sendiri atau ditambahkan sendiri. Tinggal tambah, kemudian nama provinsi, kemudian tinggal simpan. Jika tidak terpakai, saya hapus saja di sini. Oke, selanjutnya yaitu kunci transaksi. Kunci transaksi ini digunakan untuk mengunci transaksi yang sudah terjadi sehingga tidak dapat diedit lagi. Caranya cukup mudah, tinggal tambah, kemudian data transaksi apa yang akan dikunci, misalnya di bagian accounting, gudang, keuangan, pembelian, apotek, dan personalia. Ini saya kunci semuanya. Kalau ada yang ingin dibiarkan tidak dikunci, silahkan aja, tinggal pilih di uncheck aja. Kemudian simpan, klik OK, kemudian tutup. Oke, selanjutnya yaitu ini saya lewati dulu ya, manajemen user. Saya terangkan di bagian belakang. Kemudian ini di bagian option. Ini pada dasarnya sudah saya set di database-nya mengarah ke akun-akun yang berkaitan dengan untuk transaksi. Ini kas, berkaitan dengan kas yang digunakan untuk transaksi. Kemudian ini potongan penjualan, potongan pembelian juga sama. Potongan penjualan 850005 ini 8500. Nah, ini masuk di beban penjualan lainnya. Misalnya ini adalah pemberian diskon, maka ini akan dibebankan di sini beban penjualan lainnya. Kalau mau ingin diubah tampung di akun yang lain, bisa ditambahkan di menu accounting chart of account yang video tutorialnya sudah saya upload terlebih dahulu, yaitu silakan cek aja dan ditonton. Kemudian yang lainnya juga sama, ini penjualan, HPP, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian nomor ini adalah penomoran otomatis. Apabila Anda centang, maka nanti penomorannya akan otomatis. Kemudian format penomorannya yaitu Y itu year, yaitu tahun, M bulan, dan X itu angka urut, nomor urut yang akan menyertainya. Misalnya Y2 berarti ini tahun 2002, berarti 22, M2 ini 10, berarti nanti kombinasinya ini 2 digit tahun, 2 digit bulan, dan 4 angka ini nomor urutannya 001, 002, dan seterusnya. Begitu juga untuk data pelanggan juga sama, kemudian kode barang. Dan ini kalau mau ingin diubah juga bisa, misalnya supplier, otomatis ini ditambahkan huruf F, di sini juga bisa. Oke. Kemudian ini yang umum. Nah, ini pemberitahuan tanggal expired, tinggal disetting 30 hari sebelumnya, ini berapa minggu sebelumnya atau berapa bulan ini, 1 bulan ini berapa hari gitu. Kemudian data tampil 60 hari, kuartal jual 1, kemudian ini PPN tinggal dimasukkan aja,
misalnya 10%, PPN beli, PPN jual. Oke. Kemudian faktur apotek ini stroke atau faktur atau stroke kecil. Nah, tinggal dipilih aja sesuai dengan printer yang digunakan. Kemudian ada tampilan pembulatan, kemudian tampil harga stroke dan cash drawer. Nah, ini juga apabila ada mesin cash-nya juga bisa terintegrasi. Kemudian adalah footer stroke, ini adalah ucapan terima kasih dan sebagainya bisa ditambahkan di sini. Kemudian ini barcode, ini terkait dengan nanti pencetakan di barcode, yaitu di gudang. Ini barcode. Nah, ini misalnya seperti ini kuantitasnya berapa. Nah, nanti tinggal dicetak aja seperti ini barcode-nya, nama barangnya, kemudian ini kodenya dan harganya. Ini barcode-nya, tinggal dicetak di kertas label. Kemudian yang lain lagi, option udah, ini adalah profile. Nah, ini adalah profile dari masing-masing apotek Anda. Ini namanya, kemudian ini alamat, telepon, kemudian ini kotanya. Jika ingin diedit, tinggal pilih simpan. Kemudian ini logonya, kalau mau diubah tinggal pilih logo yang Anda miliki atau masing-masing apotek gunakan. Dan pilih open, terus simpan. Jika sudah selesai, tinggal simpan. Sampai di sini cukup jelas dan mudah dipahami untuk menu-menu yang ada di setup. Kemudian ini adalah tombol reset. Nah, ini adalah digunakan untuk menghapus semua data yang dicentang. Misalnya Anda ingin menggunakan, sebelumnya Anda telah menggunakan aplikasi untuk latihan terlebih dahulu, kemudian setelah mahir atau memahami bagaimana cara kerja dari software apotek ini, maka Anda ingin menerapkan secara utuh. Nah, maka Anda tinggal centang bagian-bagian mana yang ingin dihapus atau di reset. Misalnya data penjualan, kemudian data pelanggan, retur pembelian, Anda tinggal centang kemudian proses. Ingat, jangan sampai mereset data header ataupun account ini. Nantinya Anda akan merestore database yang awal lagi, atau Anda input satu per satu dan akan memakan waktu. Kemudian ini backup, restore, ini adalah untuk melakukan backup. Caranya tinggal klik backup lalu save. Kemudian untuk melakukan restore database, apabila mungkin ada kerusakan komputer dan Anda tinggal memanggil database backupnya. Diusahakan untuk backup sehari minimal 1 kali agar nanti mempunyai data backup yang lengkap dan up to date tentunya. Kemudian yang terakhir akan saya jelaskan yaitu di bagian manajemen user. Di manajemen user ini Anda dapat memasukkan user beserta kewenangannya apa saja untuk mengakses menu-menu yang ada di sini. Tentunya untuk setiap user akan diberi kewenangan yang berbeda sesuai dengan kewenangan masing-masing karyawan. Untuk menambahkannya tinggal tambah, kemudian ini usernya, misalnya Budi. Kemudian ini passwordnya Budi, saya buat sama aja. Kemudian kodenya BD01. Kemudian ini karyawannya. Karena saya belum input karyawannya, maka di sini tidak muncul. Untuk karyawan bisa diinput di personalia. Oke, kemudian ini levelnya, level 1, level 2. Saya kasih level 3. Kemudian saya centang aktif. Kemudian saya beri kewenangan di bagian apotek saja. Untuk melakukan penjualan, peracikan obat, dan lain sebagainya. Kewenangannya seperti ini. Kemudian untuk laporan saya beri kewenangan untuk melihat daftar pelanggan, laporan penjualan detail, laba penjualan sampai sini. Kemudian di bagian kewenangan ini saya hanya kasih untuk menambah. Untuk edit saya nonaktifkan, untuk hapus juga saya nonaktifkan agar tidak membahayakan dari sistem. Kalau bisa edit, bisa hapus, nanti akan bisa disalahgunakan wewenangnya.
Kemudian tinggal simpan dan tunggu sampai konfirmasi user telah ditambahkan. Sekarang saya akan contohkan untuk gunakan login. Nah, oke, di sini saya masukkan usernya tadi Budi, kemudian passwordnya juga Budi. Kemudian saya login. Bentar, saya cek tadi untuk passwordnya nih Budi. Oke, kemudian saya log off lagi dan saya login lagi. Nama Budi, kemudian login. Nah, seperti ini. Maka di sini akan muncul kewenangan apa saja. Nah, di sini hanya apotek. Jadi nanti user Budi akan bisa menambahkan pelanggan, tapi nggak bisa edit, nggak bisa hapus. Kemudian jasa. Nah, ini bisa menambahkan jasa, tapi tidak bisa edit, tidak bisa hapus. Oke. Kemudian ini melakukan penjualan seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Oke, itu tadi cara penggunaan menu setup di software Apotek secara lengkap. Semoga video tutorial kali ini bermanfaat untuk Anda dalam mempelajari alur penggunaan software Apotek dari software Solusindo. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.